turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya, orang Kristen. Kitab sucinya doa yang paling tinggi yang bilang, dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun, Ustaz perhatikan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini kemana nih? Kemana nih? Iya, kemana? Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, alam barzah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi. Ada api. Neraka, hell. Nar. Tuhan dipaku, mati, dikubur, masuk neraka. Dari mana mereka memuliakan Yesus? Dari mana? Dari mananya? Saya nggak ngerti. Orang Islam memuliakan Yesus apa adanya. Dia adalah Nabi Allah. Kelahirannya ajaib. Karena tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Maryam ada surat khusus untuk beliau, ibunda Isa alaihissalam, untuk menghargai bahwa dia perawan yang menerima kun fayakun jadi. Jelas orang Islam. Orang Islam mengatakan dia mengumpulkan tanah, ditiup dan tanah itu terbang bagaikan burung. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Dimuliakan Isa. Bukan jadi Tuhan terus masukin neraka. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Gak usah yang muluk-muluk. Ini distorsi buat iman Islam. Ini distorsi. Melalui apa? Toleransi yang kebablasan. Waktu dia mulai melakukan pekerjaan pelayanan bagi manusia. Ini adalah permulaan Tuhan Yesus mulai melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Makanya ini harus dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan melakukan penyembuhan, bagaimana Tuhan memberitakan kabar baik, bagaimana Tuhan menolong banyak manusia, dia memberi makan ribuan manusia yang tidak punya makanan, dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia menolong, memberitakan kabar sukacita. Ini harus diberitahu kepada manusia, ini harus diceritakan di dalam Alkitab. Karena ini intisari daripada firman. Ini berita penting yang harus tersampaikan kepada semua manusia. Bahwa Allah yang Maha Kuasa sedang melakukan pekerjaan yang begitu mulia. Dan itu menyentuh semua manusia yang ada di seluruh dunia ini. Sama Yesus itu umurnya 33 tahun. Lahir sampai umur 12 tahun ada catatannya dalam Alkitab. Dalam Bible. Dari lahir bayi sampai umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nggak diceritain lagi. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan lagi liburan, lagi cuti. Tidak ada ceritanya. Tuhan tidak punya cerita dari umur 12 tahun sampai 30 tahun, Tuhan cuti dulu. Ya, memang tidak ada ceritanya. 30 tahun dia ada lagi ceritanya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada usia 33 tahun ada peristiwa Getsemani. Dia diangkat, hilang atau disalib. Usia 33. Menurut si Kainama, riwayat Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab itu pada saat Tuhan Yesus berusia 1 hari sampai dengan usia yang ke-12 tahun. Itu termuat semua riwayatnya di dalam Injil, di dalam Alkitab. Sedangkan di usia 12 tahun sampai 30 tahun, itu riwayat Tuhan Yesus tidak tertulis sama sekali di dalam Alkitab. Dan di sini si Kainama menyimpulkan berarti Tuhan Yesus sedang cuti atau sedang liburan. Karena selama 18 tahun tidak ada ceritanya tentang Tuhan Yesus. Dan nanti Tuhan Yesus muncul kembali pada saat umur 30 tahun dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini sama sekali tidak benar. Inilah yang saya katakan si Kainama sedang ngalor ngidul. Oke, di sini saya akan jelaskan kepada kita kenapa Alkitab itu hanya mencatat riwayat Tuhan Yesus pada hari pertama, hari ke-8, hari Tuhan Yesus berusia 12 tahun dan kemudian disambung pada saat dia berusia 30 tahun. Coba kita renungkan sejenak. Jikalau riwayat Tuhan Yesus harus ditulis semua mulai dari hari pertama
kedua, ketiga, sampai dia usia 33,5 tahun, akan menjadi setebal apa Alkitab? Apakah kita sanggup memegang Alkitab itu? Apakah kita mampu untuk membacanya? Sudah pasti kita semua tidak akan sanggup. Makanya karena dia Tuhan yang sempurna, dia Tuhan yang baik, dia hanya mengambil semua intisari untuk menjadi contoh bagi manusia, supaya manusia bisa jelas dan melakukan dengan mudah, supaya apa yang menjadi kerinduan manusia untuk bisa dekat dengan Tuhan, itu bisa terrealisasi di dalam hidup ini. Orang Kristen sampai detik ini bilang, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah, katanya dia Allah. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini Allah yang mana? Orang Kristen bilang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini, saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi, diaduin lagi ke polisi. Aduh. Saya cuma bilang, yang mana yang benar, Yesus Tuhan atau Allah itu Tuhan? Enggak, tiga-tiganya. Maksa bener. Di dalam ceramah-ceramahnya terlihat dia seperti orang yang sedang ngalor ngidul. Dia kelihatan seperti orang yang sok mengerti tentang Alkitab, padahal sebetulnya dari apa yang dia sampaikan terlihat jelas bahwa orang ini sangat tidak mengerti tentang Alkitab. Dia sangat tidak memahami tentang Injil. Dan bagaimana mungkin seorang yang sudah tersesat seperti si Kainama ini, kemudian dia bisa menjelaskan Injil dengan benar? Dan di dalam kesesatan dari si Kainama, dia berjuang keras untuk meyakinkan kepada umat muslim, supaya apa yang dia sampaikan itu bisa diterima, sekaligus menjadi sebuah kesenangan bagi umat muslim. Dan umat muslim sendiri, karena mereka tidak mengerti tentang Injil Alkitab, maka sudah pasti mereka akan menjadi korban kebohongan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Padahal umat Kristen sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari satu. Nggak mau satu, gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3, enggak, 1. Kan pelan-pelan ya. Allah Bapa. Itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1 katanya. Allah Roh Kudus 1. Ya jadi 3 dong. Enggak, 1. Aduh. 1 tambah 1 tambah 1 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos, kalau begitu semua. Nggak ada yang naik kelas. 1 tambah 1 tambah 1 1. 3 orang dia sendiri yang bilang, Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Saya ingin jelaskan seperti ini supaya Kainama bisa mengerti. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini melakukan pengorbanan habis-habisan. Dan itulah yang kalian kenal sebagai hari raya korban di dalam Islam. Sebetulnya sesungguhnya yang dikorbankan itu adalah Dia, Anak Allah yang Maha Kudus. Itulah yang dilakukan oleh Abraham sebagai gambaran mau menyembelih Ishak pada saat itu. Dan hakikatnya yang sebenarnya adalah Dia, Tuhan Yesus, yang dikorbankan sebagai anak domba. Itulah cerita yang benar. Nah, bagaimana mungkin Dia melakukan pengorbanan yang begitu hebat dengan menanggung penderitaan yang begitu luar biasa di dalam dunia ini, terus kemudian mau datang bersenang-senang, mau datang liburan, mau datang cuti ke dalam dunia ini? Itu hanya orang yang tidak waras yang bisa menghubungkan bahwa Tuhan sedang mau cuti atau liburan. Tuhan Yesus berasal dari atas, dari surga, dan dunia ini di dalam kekuasaan iblis. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus datang, dunia tidak bisa menerima. Iblis tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Karena iblis sangat marah, sangat membenci kepada Tuhan, sangat anti kepada Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan turun ke dalam dunia, karena semua manusia sudah dikuasai setan pikirannya, akhirnya mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena inilah kenyataan yang sesungguhnya. Bagaimana dunia dengan surga itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi dunia tidak bisa menerima kehadiran Tuhan. Akhirnya apa? Seluruh manusia pada waktu itu berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Karena kondisi seperti itu begitu menyedihkan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa, akhirnya Dia harus lahir di kandang binatang.
Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Kaisar, gubernur perwakilan Roma yang ada di tanah Yudea Galilea, tanah Palestina sekarang, negara Israel sekarang. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Loh, ini fair-fairan aja, ditulis kok di situ. Ditulis yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Tuhan jadi warga negara dari seorang pemerintah yang namanya Pontius Pilatus. Jadi udah menderita sengsara, disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Siapa yang paku itu? Tak 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 disalib. Pontius. Tuhan dipaku. Astagfirullahaladzim.